Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema palungan yang membawa harapan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman. Tolong hati kami, tenangkan pikiran kami, tenangkan hati kami, tenangkan seluruh hidup kami, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih, banyak orang mengira palungan hanyalah tempat sederhana, bahkan kotor dan tidak layak. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan dunia, tidak ada kehormatan manusia. Namun justru di tempat yang paling sederhana itulah Allah menaruh sebuah pengharapan terbesar bagi dunia. Ketika Yesus lahir di palungan, Ia datang bukan sebagai raja duniawi, tapi sebagai juru selamat yang merendahkan diri. Palungan mengajarkan kita bahwa pengharapan sejati seringkali lahir bukan di tengah kemegahan, tetapi di tengah keterbatasan hidup. Saudara yang terkasih, palungan menjadi simbol bahwa Allah tidak menjauh dari penderitaan manusia, melainkan masuk ke dalamnya, hidup bersama manusia. Dunia saat ini penuh dengan yang namanya ketakutan. Kenapa? Masalah ekonomi, penyakit, kekecewaan, pergumulan yang membuat banyak orang kehilangan harapan. Bahkan kita melihat akhir-akhir ini terjadi badai, terjadi angin topan, banjir yang luar biasa dahsyatnya. Dan kita mungkin juga mendengar kabar-kabar buruk, di mana ada pengharapan di tengah kehidupan yang tidak pasti saat ini. Kita penuh dengan ketakutan. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, mereka tidak tahu di mana mereka tinggal. Orang yang mereka cintai pergi selamanya. Rumah mereka, harta mereka, di mana terletak harapan yang sejati itu? Tidak ada. Tidak ada harapan bagi mereka ketika mereka hidup dalam ketakutan itu. Tapi justrulah di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah ketidakpastian itu, Tuhan memberi satu pengharapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Kristus menyatakan bahwa Allah tidak tinggal diam melihat penderitaan kita hari ini. Ia datang menyapa kelemahan kita dan menyatakan bahwa hidup ini tidak berakhir pada kesulitan itu. Di dalam Roma 15 ayat 13 menegaskan bahwa Allah bukan hanya memberi harapan, tapi adalah sumber dari harapan itu sendiri. Harapan sejati tidak tumbuh dari optimisme kosong, saudara-saudara, melainkan dari iman kepada Allah yang setia. Karena itu sukacita dan damai sejahtera tidak hilang sekalipun keadaan sulit, sebab pengharapan kita tidak ditopang oleh dunia, tidak ditopang oleh keadaan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Palungan menjadi bukti bahwa Allah bekerja bukan dengan cara dunia, tetapi dengan kuasa kasih Allah. Yesus adalah wujud nyata dari pengharapan kita kepada Allah. Ia bukan hanya lahir sebagai bayi, tetapi datang membawa keselamatan, pengampunan, dan hidup yang baru. Di dalam Kristus, saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah tidak hanya berjanji, tetapi juga bertindak. Palungan bukan akhir dari cerita. Salib dan kebangkitan adalah penggenapannya. Dari palungan menuju Golgota, Yesus menggenapi panggilannya sebagai juru selamat. Palungan adalah awal bagaimana Allah menepati janjinya kepada umat Israel, kepada kita hari ini. Dalam Roma 15 ayat 13 digenapi di dalam diri Yesus. Ia adalah sumber sukacita kita, damai sejahtera kita. Yang harusnya itu membuat kita memiliki pengharapan yang sejati. Saudara, jangan kecewa ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Tetapi marilah kita bersyukur jikalau hari ini kita hidup itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Ingatlah 25 Desember kemarin kita merayakan kelahiran Yesus, dan ini adalah masih momen-momen itu. Dan mari kita belajar untuk hidup sebagai pembawa pengharapan itu kepada orang lain. Jika Allah telah mengisi hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera,
maka tugas kita adalah membagikan kasih itu kepada orang lain. Memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan kasih kepada orang yang membutuhkan kasih, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin saat ini kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana yang menderita karena tidak ada tempat tinggal, yang menderita karena tidak ada makanan, yang menderita karena tidak ada tempat tinggal. Mari kita bukan hanya berhenti berdoa, tapi juga kita dukung mereka di dalam apa yang kita punya. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan dengan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Biarlah pengharapan kami bisa bagikan kepada orang lain. Ampunkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.